Oke, ini udah mulai banyak yang on cam. Oke, baik. Nia izin mau buka dulu untuk kelas juara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat malam. Dan pada malam hari ini kita akan melakukan kelas juara dengan narasumber yang pastinya sudah kita sounding ya di grup. Ada Pak Wawan atau Pak Muhammad Hawari di sini namanya di Zoom. Halo Pak Wawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Iha. Gimana kabarnya malam ini Bapak? Baik, baik Mbak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Wawan ini merupakan salah satu pebisnis ya, memiliki Azwa Arsitek yang bergerak di bidang arsitektur. Ada denah, eksterior, dan juga desain interior. Yang bisa dicek aja Bapak Ibu di Instagramnya ada Azwa Arsitek. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa kepoin bisnisnya Pak Wawan itu seperti apa. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan perjalanan Pak Wawan. Bagaimana cara membangun bisnis atau Azwa Arsitek ini dari awal sampai menjadi Azwa Arsitek yang sekarang. Seperti itu. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama, kita sambut Pak Wawan, narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Pak Wawan. Terima kasih Mbak Niha. Ya, sama-sama Bapak. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya hanya ingin sedikit sharing-sharing eh, mengenai bisnis saya yang berupa jasa Aswa Arsitek seperti itu. Mbak Niha minta tolong untuk izin untuk share screen. Oke, boleh Bapak. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu belum mengenal saya. Izinkan saya untuk mengenalkan lagi. Nama saya Muhammad Hawari Ikhwan. Eh, saya asli Jember. Kebetulan saya menjadi pemilik di PT Aswa Karyatama yang memiliki brand Aswa Arsitek dan Aswa Interior dan Aswa Kontraktor. Seperti itu. Latar belakang pendidikan saya itu teknik sipil, namun saya sangat suka sekali menggambar seperti itu. Eh, Lalu eh, saya ingin sedikit menceritakan perjalanan awal bisnis saya. Bisnis saya ini sebetulnya sudah saya mimpikan sejak dahulu. Mulai 2014 itu saya setelah lulus SMA, saya sangat, sangat senang sekali untuk menggambar rumah seperti itu. Lalu lalu namun saya sedang kuliah waktu itu, saya kuliah di Bandung. eh, saya mencoba melakukan pekerjaan freelance, freelance menggambar berupa penggambaran rumah dan sambil berkuliah. Dan ternyata berkuliah sambil berbisnis itu sungguh cobaan yang sangat sulit. Dan akhirnya pada 2017 saya mengundurkan diri karena jurusan saya tidak sesuai passion saya. Lalu saya berkuliah di UNED, Teknik Sipil di Universitas Jember mulai tahun 2018. Nah, sejak kuliah itu saya sangat menggeluti passion saya mengenai bangunan, arsitektural, dan sangat banyak ilmu yang saya dalami melalui kuliah tersebut. Lalu bisnis ini benar-benar saya mulai dengan serius itu ketika tahun 2023 Agustus dimulai dengan sahabat saya eh, Mas Widi itu. Jadi sehingga di rumah saya itu kantornya hanya isi 2 komputer saja seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Agustus 2024 eh, jumlah karyawan saya itu ada 25 dan 25 komputer. Seperti itu perjalanan bisnisnya. Lalu Aswa Arsitek ini eh, melayani jasa-jasa mengenai pembuatan denah, penggambaran arsitektur, dan membantu Bapak Ibu yang ingin membangun rumah baik melalui kontraktor maupun dengan tukang sendiri. Nah,
perjalanan bisnis ini saya mulai dengan harga yang sangat murah sekali, 25.000 per meternya. Jadi sehingga kalau Bapak Ibu punya tanah selebar 100 meter persegi dan ingin membangun rumah hanya 36 meter persegi, biaya jasanya itu tidak sampai 2 juta rupiah, seperti itu. 36 dikali 25, cukup 900.000 saja. eh, Customer bisa menikmati eh, desain yang sangat lengkap seperti itu. Baik, lalu saya awal mula saya hanya menggunakan eh, mulai saya 2014 itu saya memulai bisnis ini dengan hanya melalui rekan-rekan, teman-teman melalui story WA dan juga saudara-saudara. Jadi masih dari mulut ke mulut untuk bisnisnya seperti itu. Lalu sejak mulai saya memulai bisnis ini dengan serius, saya memiliki teman yang sangat super sekali, Mas Dadang, dan Mas Dadang ini mengenalkan saya bagaimana kalau bisnis ini diiklankan melalui Facebook Ads seperti itu. Lalu saya menggunakan jasa notis waktu itu untuk melakukan pemasaran secara digital dan membuat saya melalui itu dengan pembicaraan dengan Pak Dadang ini sebelum mulai mengiklan kita itu harus memiliki profil bisnis. Di sini saya membangun profil bisnis itu melalui Instagram. Nah, berikut ini adalah profil Instagram saya. Yang pertama itu Aswa Arsitek. Nah, namun untuk portofolionya saya membuat Instagram yang lain, yaitu Inspirasi Rumah by Aswa. Seperti itu. Lalu dalam perjalanannya dengan Facebook Ads ini, saya melakukan banyak riset, mulai dari iklan yang setiap hari, dengan iklan yang hanya satu, sampai dengan kampanye dengan 6 6 gambar iklan sekaligus, seperti itu. Awalnya Facebook Ads ini saya mencoba untuk segala tempat dan internasional. Namun ternyata eh, hasilnya itu tidak sebanding dengan yang sangat spesifik seperti memilih memilih untuk range umur seperti itu. Lalu dengan daerahnya. Setelah 2 bulan 3 bulan berjalan, saya memahami bahwa klien saya yang memesan produk jasa arsitektur itu berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Sulawesi. Itu yang terbanyak. Nah, sehingga ketika saya budgeting untuk iklan, saya mengutamakan membesarkan budget iklan itu di daerah-daerah tertentu saja. Sehingga penaikan untuk jumlah customer yang menghubungi itu sangat banyak seperti itu. Lalu juga saya melalui WhatsApp tetap juga mempromosikan secara secara story WA, memasuki grup, namun tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena kalau terlalu sering nanti kesan dari customer itu kita seperti spam atau hanya pesan yang forward-forward saja seperti itu. Lalu rintangan pertama saya waktu itu ketika saya sudah mulai merekrut eh, 7 dan 8 karyawan, ternyata rintangannya itu ada miskomunikasi antar pegawai dan juga ada kebutuhan-kebutuhan pegawai yang ternyata harus dipenuhi seperti eh, konsultasi mengenai eh, bagaimana bekerja di sini, apakah nyaman, kenyamanan di tempat kerja, lalu lalu apa kenyamanan dan hubungan antar pegawai itu tersebut. Sehingga saya mendapatkan solusi dengan sharing-sharing dengan banyak teman. Ternyata hubungan antar pekerja itu juga penting. Sehingga saya mencoba untuk merekrut orang yang sudah kenal dengan pegawai saya sebelumnya. Sehingga pegawai saya ini sudah saling mengenal. Bahkan ada yang satu circle atau saling saling berteman sudah sejak lama seperti itu sehingga tim saya eh, berkembang semakin baik hubungan antar pegawainya. Lalu juga ada rintangan
rintangan lainnya itu adalah bagaimana customer customer itu eh, berhubungan dengan karyawan saya. Ternyata eh, di perjalanan itu si customer ini eh, menghub- karena masuk dalam satu grup yang sangat banyak pegawainya ternyata tidak efektif, sehingga sehingga saya mempromosikan satu pegawai saja untuk mengurusi satu satu customer. Jadi satu customer, satu pegawai intens yang bisa memenuhi kebutuhan customer dengan baik seperti itu. Lalu kegagalan pertama jelas omset yang turun. Omset turun waktu itu ketika bulan Idul Adha. Bulan Idul Adha ternyata banyak orang yang mengeluarkan budgetnya untuk berkurban. Lalu juga ditabrak dengan masuk sekolah dan masuk kuliah, sehingga eh, pembelanjaan orang untuk kebutuhan seperti jasa arsitektur ini sangat berkurang. Itu perlu saya pahami karena sebelumnya saya tidak pernah, karena perusahaan ini belum sampai 1 tahun genap, sehingga saya belum menyiapkan bila terjadi seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya ternyata eh, sebelum-sebelumnya itu lancar sekali. Namun ketika hari Idul Adha itu ternyata pemesanan itu tuh jatuh drastis. Lalu kegagalan berikutnya adalah menagih customer. Karena kita melakukan pelayanan secara online, jadi tahap-tahapannya itu sangat banyak. Tahap-tahapannya sangat banyak sehingga adanya 3 termin, ya. Sehingga ketika termin satu selesai, bisa jadi customer itu tidak lanjut kepada proses kedua dan ketiga, seperti itu. Jadi masalahnya itu menagih customer yang tidak melanjutkan pemesanan seperti itu. Padahal kami sudah mengerjakan sampai tahap yang sudah diinginkan customer. Dari kegagalan ini kami belajar, akhirnya untuk pembayaran harus di depan dahulu, baru kita mengerjakan. Dan ini total kerugiannya hampir 20% dari omset selama ini. Karena eh, proyek yang sudah dilakukan itu sudah dikerjakan oleh pegawai saya. Jadi itu bisa dihitung sebagai kerugian seperti itu. Lalu kami beradaptasi dengan cara itu tadi sistem yang bagus, lalu eh, mensosialisasi, mengedukasi customer sehingga customer bisa mau melanjutkan proses proses eh, proses jasa dan proses pembayaran dengan baik seperti itu. Lalu eh, kalau tips sukses tadi, sebelumnya kan saya ini bermimpi mulai dari keinginan saya mulai SMA itu 2014, namun baru terrealisasi 2022. Dari perjalanan 8 tahun dan 9 tahun ini sangat banyak lika-liku yang dilalui, namun mimpi itu tetap ada, seperti itu. Jadi yang saya inginkan Bapak Ibu selalu tetap menjaga mimpi yang ingin diharapkan, dan dan dari mimpi itu sendiri nanti akan terwujud perlahan dengan cara kita bertindak dan memulai pelan-pelan seperti itu. Nah, sedikit sharing-sharing ini tadi, eh, saya hanya ingin membagi sedikit pengalaman saya membangun jasa arsitektur ini. Gitu, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, Baik, Mbak Niha. oke, terima kasih banyak Pak Wawan atas sharingnya. Tadi mulai banyak sekali ya yang dilalui oleh Pak Wawan ya, mulai dari bagaimana modal bisnisnya, lalu penentuan target pasarnya, pemasarannya melalui apa. Tadi juga sempat mention juga kalau memanfaatkan Facebook Ads dan juga Instagram Ads gitu ya, yang memang mungkin ini sangat berguna untuk pelaku bisnis UMKM, apalagi itu sangat berguna bagaimana cara menggunakan Facebook Ads dan juga Instagram Ads seperti itu. Lalu tadi juga ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pak Wawan. Salah satunya adalah miskomunikasi dari pegawai dan juga di situ Pak Wawan berusaha untuk
membuat pegawai di sana nyaman gitu, supaya kerjanya juga nyaman. Seperti itu. Lalu eh tadi salah satu caranya adalah dengan sosialisasi dan juga edukasi. Ini mungkin sangat penting sekali ya, apalagi kan sebagai pelaku bisnis pastinya harus mengambil hati customer. Itu yang menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan bisnis. Jadi memang sebagai pelaku bisnis atau sebagai owner harus sabar gitu dalam mengedukasi dan juga mensosialisasikan bisnis kita. Lalu tips sukses dari Pak Wawan tadi sempat Nia lihat ada bermimpi gitu. Mimpi itu harus ada gitu karena salah satu alasan kita hidup salah satunya adalah dengan harapan dan juga dengan mimpi gitu. Jadi Bapak Ibu semua, nggak apa-apa mimpi. Kalau mimpinya tinggi kan masih kalau jatuh kita bisa jatuh di awan-awan di bawahnya gitu ya, nggak langsung jatuh ke tanah gitu kan. Kayak ada di gambar ini kan ada dua awan. Kalau misal ketinggian bisa jatuh di awan yang sini atau di awan yang satunya gitu. Nanti bisa naik lagi gitu. Jadi nggak langsung ke tanah. Jadi memang salah satu alasan untuk kita hidup adalah salah satunya bermimpi dan juga berharap seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan beberapa perjalanan dari Pak Wawan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun kalau mau ngobrol sama Pak Wawan langsung sangat diperbolehkan. Ini dari Ibu Tri Sindari, saya ada tanah. Pak Wawan bisa tuh kerjasama katanya. Wah, itu sangat memungkinkan nih untuk kerjasama. Boleh Bu, nanti bisa langsung PC Pak Wawan aja ya. Oke. Dari Teh Vini mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Wawan? Aman. Mbak Yulia? Mbak Yulia. Aman, aman. Oke, aman. Oke, ada dari Ibu Fatima. Boleh silakan mau langsung on mic? Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, ini mau bertanya gini, Pak. Kapan kita itu merekrut karyawan? Kan saya punya usaha kopi ya, kedai kopi. Nah, itu suami itu sebenarnya dia itu pelukis, tapi karena buka usaha kedai kopi, akhirnya melukisnya itu ditinggalkan. Nah, saya itu pengennya suami kembali lagi melukis, cuma nanti kedai kopi itu ada yang jaga gitu. Tapi pendapatannya itu sedikit. Nah, itu lebih baik di-handle sendiri dulu, tapi akhirnya nggak melukis-melukis. Ya, itu kan kalau orang kopi itu lama ya, terus ditemenin gitu loh. Itu gimana ya? Apa eh, minta solusi gitu? Oke, terima kasih banyak Bu Fatima. Boleh sama Pak Wawan boleh langsung dijawab aja. Baik Ibu Fatimah, untuk tadi persoalannya itu Ibu memiliki kedai kopi yang dihandle sendiri ya Bu, berarti ya Bu. Ya, betul. Nah, mungkin saya bukan bermaksud memberi nasihat yang solusi yang paling benar, namun saya memiliki masukan saja. Kalau pengalaman saya sendiri, kapan saya mulai merekrut pegawai? Nah, di sana saya harus berpikir dengan sangat sangat matang, di mana karena merekrut pegawai ini berarti mengelola manusia yang memiliki urusan dan keluarganya seperti itu. Jadi eh, yang pertama yang pasti saya utamakan adalah bisnis saya dahulu. Apakah dengan merekrut karyawan ini, bisnis saya ini tetap untung dengan gaji karyawan tersebut? Kita anggap saja omset omset kita 10 juta dan keuntungan 4 juta saja. Nah, bila kita memiliki karyawan yang 1 juta atau UMR 2.600.000 itu ternyata kita sudah mendapatkan keuntungan, namun kita masih merasa keuntungan ini masih kurang. Nah, dengan begitu eh, kalau kita masih merasa eh, keuntungan itu masih kurang, mungkin lebih baik kita handle sendiri. Namun ketika kita memiliki peluang lain, bila saya merekrut karyawan, saya bisa mendapatkan penghasilan lain. Contohnya suami ibu melukis. Jika
jika melakukan dikerjakan karyawan, keuntungan saya hanya 1.400.000. Namun dengan penghasilan melukis ternyata lumayan juga. Misalnya satu tahun mendapatkan 100 juta atau 120 juta. Biar gampang kita bagi sebulan 10 juta. Itu sangat menarik sekali bila suami ibu merekrut karyawan untuk menghandle kedai kopi tersebut. Namun namun ini kan tidak bisa langsung dilepas seperti itu. Jadi saran saya kita harus menyiapkan dahulu keuntungan untuk menghandle kedai kopi tersebut sehingga bisa berjalan 3 bulan dengan karyawan dan tetap mendapatkan keuntungan sehingga kita sebagai pemilik harus mengawasi selama 1 bulan sampai 3 bulan tersebut, apakah dengan ditinggal, apakah dengan hanya diawasi saja kedai kopi berjalan dengan baik seperti itu cash flow-nya. Nah, sehingga dengan 3 bulan itu tersebut tadi, jika kita mau menyimpulkan bahwa wah ternyata menggunakan pegawai ini menguntungkan, bahkan ternyata lebih aktif daripada kita handle sendiri. Karena bila kita handle sendiri, pikiran kita sangat banyak seperti itu. Jadi ketika kita menghandle bisnis bisa jadi kurang maksimal. Namun dengan karyawan dengan job desk yang sangat spesifik itu sangat membantu kita sehingga kita bisa memikirkan hal yang lain. Misal memikirkan pengembangan kedai kopi, memikirkan menu baru, memikirkan bagaimana cara menarik konsumen seperti itu. Jadi yang menghandle sudah cukup karyawan dan tenaga kita digunakan untuk berpikir seperti itu, bukan untuk melayani atau bekerja secara fisik sebagai menghandle semuanya seperti itu. Nah, sedikit sedikit masukan dari saya itu seperti itu, Bu Fatima. Oke, berarti memang harus dipertimbangkan dulu ya, Pak. Salah satunya trial itu tadi mencoba dulu. Oke, dari Bu Fatimah, bagaimana? Nggih, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, tercerahkan saya. Oke, Sama-sama. sama-sama Bu Fatimah. Ini ada yang mau nanya lagi, Pak Wawan. Ada dari Pak Zainal, katanya mau on mic. Halo Pak Zainal. Halo Pak Wawan, halo Bu. Oke. Ya, Saya, silakan Bapak. saya izin mau bertanya ini Pak Wawan. Untuk saya minta saran aja sih sebenarnya. Untuk memulai sebuah bisnis, ini kan saya kebetulan juga ada modal, cuman nggak banyak. Dan saya juga ada rumah, dan rumahnya sedang nganggur. Untuk memulai sebuah bisnis, enaknya itu memulainya itu bagaimana ya Pak? Untuk memanfaatkan rumah yang nganggur. Itu saja. Oke, jadi mau mulai nih Pak. Gimana Ya, mulainya kalau sudah ada modal, sudah ada tempat gitu. Dari ya Pak cuman Wawan saya kira-kira? bingung untuk Hmm, tahap awal memulai sebuah usaha. iya betul. Boleh dong Pak pencerahannya Pak Wawan? Silakan. Baik, baik terima kasih pertanyaannya Pak Zainal. Tadi pertanyaannya bila kita punya bangunan, sudah punya modal, namun bingung ingin usaha apa. Nah, saya juga bingung memberi saran kalau seperti itu. Karena usaha yang bagus itu relatif, tergantung apakah kita suka, apakah kita mau menggeluti usaha itu sampai lama, 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Jadi eh, kalau pendapat saya untuk masukan dari saya untuk Pak Zainal ini mungkin dikulik lagi. Selama ini usaha kita itu usaha Pak Zainal lebih mengarah ke apa? Misal lebih suka F&B, membuat makanan atau catering atau kafe atau membuat kopi seperti itu. Jadi kita sebaiknya mengikuti apa yang kita suka. Dari apa yang kita suka, maka di sana tidak ada kejenuhan atau kita lebih semangat untuk mengerjakannya seperti itu. Jadi kalau saran saya besar kecilnya mengikuti modal kita, namun jenis-jenis untuk apa yang kita usahakan itu tergantung dengan eh, apa yang kita suka, apa passion kita, apa yang kita mimpikan sejak dulu. Misal dulu sekali, misal
mulai SD atau SMP, wah saya pengen punya restoran yang sangat besar. Mungkin dengan modal dan keadaan yang sekarang bisa dimulai dengan hanya membuka catering atau membuka PO. Dimulai saja dengan PO. Ternyata dengan PO respon pelanggan sangat baik. Wah, masakannya enak, Pak. Masakannya enak. Lalu banyak yang pesan-pesan. Lalu pasti pasti salah satu pelanggan pasti tanya, Pak, kenapa kok nggak buka gerai saja gitu. Akhirnya Bapak dengan modal yang cukup membuka gerai dan melayani secara tiap hari, bukan mulai PO lagi seperti itu. Bapak, bagaimana Pak? Oke, Masukannya mungkin ini sedikit masukan saja. Mungkin semoga iya. terjawab ya. Terima kasih banyak Pak Wawan. Mungkin Pak Zainal kalau boleh tahu dari mana nih? Dari Jember atau dari Banyuwangi? Saya dari Jember saya. Oke, dari Jember. Kira-kira di sekitarnya itu yang potensial untuk dibuka bisnis apa Bapak? Apa sudah pernah identifikasi gitu? Kalau yang cocok untuk bisnis di sekitar tempat saya ini, saya kurang paham ya di dunia bisnis kayak gitu. Soalnya kan masih baru tertarik ke bisnis baru-baru ini. Kebetulan juga ada modal kayak gitu dan Oh, ada bangunan yang bisa dimanfaatkan. oke, boleh. Mungkin Niha mau nambah pertanyaan dulu ya ke Pak Wawan. Nah, kira-kira Pak Wawan, cara kita buat mengidentifikasi peluang bisnis di sekitar kita tuh gimana nih, Pak? Tadi kan Mas Zainal juga belum tahu nih mau bisnis apa, dan Pak Wawan juga menyampaikan dulu pengen bangun bisnis apa gitu. Mungkin masih bingung juga. Nah, kita coba lihat di peluangnya. Nah, kira-kira cara melihat peluang bisnis di sekitar kita tuh gimana, Pak? Ini sedikit insight ya dari saya untuk membaca peluang bisnis. Wah, itu ilmu yang sangat penting buat pembisnis. Membaca peluang bisnis. Ini saya sulit sekali untuk menjelaskan, namun bisa memberi contoh seperti itu. Ini rumah saya, kantor dan rumah saya itu ada di depan kampus UIJ, pas sekali. Tulisan UIJ, Universitas Islam Jember itu pas di depannya. Di sana saya membaca peluang. Wah, ini mahasiswanya hampir 1.000 seperti itu. Misal total mahasiswanya banyak sekali nih. Tiap hari rame lalu lalang. Pasti kan kita menilai peluangnya apa. Nah, mahasiswa itu pasti lapar, pasti haus. Bagaimana kalau membuka gerai minuman, makanan seperti itu kan pasti ada kemungkinan mahasiswa tersebut ketika melalui lewat lalu lalang itu pasti wah ingin nyoba seperti itu. Nah, dengan tadi membaca peluang dari segi kebutuhan lingkungan sekitar kita. Misal kita di perumahan, ternyata nggak ada toko, padahal toko itu sangat penting kan. Sehingga peluang peluang bila kita membuka toko dan banyak pelanggan itu sangat besar. Bila satu perumahan misal 200 rumah, namun tidak ada toko. Adanya toko itu di luar ketika kita keluar perumahan seperti itu. Itu eh, sangat berpeluang, peluangnya sangat tinggi untuk mendapatkan banyak pelanggan. Apalagi anak-anak kecil ingin jajan. Untuk jajan kecil, kalau ibunya pasti tidak mengizinkan kalau keluar perumahan. Kalau di dalam perumahan mungkin, wah silakan, silakan apa anaknya untuk beli jajan untuk ke toko-toko sembako di perumahan tersebut. Seperti itu. Itu sederhananya seperti itu. Kalau lebih baik lagi sesuai dengan eh, apa yang kita sukai dan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga tidak mulai dari nol sekali. Seperti misal eh, bila kita ingin membuka toko, minimal kita paham di mana kita membeli membeli apa kulaan, bahasa Jawanya ini kulaan atau apa ya, grosir, belanja grosirnya itu di mana, sehingga kita bisa memulai dengan margin yang cukup baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan. Jadi memang dilihat dulu ya lingkungannya sekitar tuh seperti apa. Contohnya kalau misal mau bikin warung gitu, kan nggak mungkin ya Pak ya. Kita bikin warung ayam, terus di sampingnya tuh ada warung ayam juga gitu Nah, kan nanti betul malah sekali. jadi rebutan pelanggan itu kan agak Bukan, bahaya Pak. gitu. Jadi memang harus dilihat dulu lingkungan dari Mas Zainal itu seperti apa, baru nanti dilihat kira-kira nih apa nih yang potensial gitu. Misal mau buka toko plastik karena di daerah sana nggak ada toko plastik itu juga boleh. Atau kalau misal sekarang kan udah itu ya Pak Wawan ya,
apa bisnis digital itu kan udah marak banget. Nah, kira-kira itu tuh gimana, Pak? Peluang bisnisnya untuk bisnis digital gitu-gitu tuh seperti apa menurut Pak Wawan? Menurut pandangan saya, untuk bisnis digital ini sangat berpeluang ya, apalagi pengguna internet di Indonesia ini sudah tembus hampir 200 juta lebih. Ham- Sehingga bisa kita simpulkan hampir penduduk Indonesia ini bisa mengakses internet dan terjun bebas surfing di dunia internet, sosmed terutama. Contohnya saja kita kalau di TikTok nggak ada live yang tidak ada viewernya seperti itu. Itu sangat peluang sekali bila kita menjual secara digital. Dan bisnis bisnis digital ini sangat banyak. Yang paling umum itu kita lihat adalah bisnis desain. Misal freelance desain, ingin desain animasi, misal bukan animasi apa ya, desain grafis, seperti foto didesain kembali, atau cukup sederhana aja foto editing aja ada bisnisnya seperti itu. Jadi kita kan foto kan tapi ngeditnya kok kurang bagus. Ternyata ada orang yang bisa mengedit lebih baik. Nah, di sana kita juga membaca peluang. Bagaimana kalau bisnis yang kita bisa pelajari melalui YouTube, seperti belajar mendesain dengan Photoshop atau dengan Lightroom, seperti itu sangat bisa sekali bila kita menjualnya secara digital. Mungkin mulainya itu caranya beda-beda. Ada yang mulainya dengan sangat profesional, ada yang mulai dengan ya apa adanya sudah. Jadi kita langsung live terus belajar belajar, nanti pasti ada yang bertanya, Pak, kalau saya ingin gambar seperti itu apakah boleh? Nah, itu sesimpel itu saja. Itu contohnya itu seperti teman-teman saya yang teknik sipil dan arsitektur itu seperti itu. Membuat live, menggambar seperti itu. Pasti ada yang tanya, Pak, saya ingin membangun rumah anak saya. Nah, itu apakah bisa dibantu gitu? Pasti pasti ada aja orang yang membutuhkan ketika lagi nonton live seperti itu. Pasti pertanyaannya kebanyakan seperti itu. Oke, Baik. baik-baik. Terima kasih banyak Pak Wawan atas jawabannya. Mas Zainal, masih di sini? Iya, iya saya Oke. Gimana, Mas? iya ini kebetulan saya sudah puas lah ya sama jawabannya Pak Wawan. Dan ini saya ingin tanya sedikit lagi. Ini kan kebetulan tempat saya deket pas pinggirnya sungai. Kalau kan andai kan misal dibuat buka usaha mancing itu gimana? Baik, Pak. Apa Kalau ya, apalagi kan sekarang banyak orang yang suka mancing, orang gabut-gabut gitu. Apa dengan memanfaatkan sungai bisa dibuat untuk buka usaha seperti itu apa bagus atau tidak? izin menjawab, Pak. Mungkin kalau usaha mancing sangat menarik sekali ya, karena bisnis yang berlandaskan sama hobi. Dan orang kalau sudah hobi, mau menggelontorkan uang itu sangat mudah. Seperti itu. Apalagi kalau dekat dekat sungai. Mungkin kalau sungai kan bukan milik kita ya, Pak. Jadi tidak bisa dijual. Mungkin yang bisa dijual itu tempat parkirnya. Bagaimana kalau misal diberi spot, dikasih kursi, Pak. Cukup kursinya gratis, tapi parkirnya bayar kan juga bisa ya, Pak. Seperti itu. Jadi awalnya mungkin kita Bapak Zainal mungkin hanya membuat parkirannya saja. Namun kan namanya orang mancing kan pasti 1 jam, 3 jam, 5 jam. Jadi pasti haus dan lapar juga. Jadi mungkin itu salah satu peluangnya itu Bapak membuat kedai minuman atau kedai makanan seperti itu untuk memfasilitasi orang-orang yang mancing tersebut. Ide bagus tuh, Mas Zainal. Jadi sekalian buka bisnis mancing, sekalian buka kafe gitu ya. Iya, Atau paling mantep lagi dikasih WiFi. Jadi orang-orang yang mancing sekalian live di TikTok gitu boleh. bisa juga itu, betul betul betul. Oke, gitu ya Mas Zainal ya. Bagaimana Mas Zainal? Iya, siap-siap. Oke, Sudah baik. sudah ada gambaran lah buat usaha yang mau dibuka. Oke, siap, siap. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Wawan ya. Ini ada dari Pak Ahmad Sofyan. Dalam membuat portofolio, apakah dibuat secara custom sendiri atau dari klien-klien sebelumnya ya, Bapak? Ini mungkin portofolio untuk bisnis desain ya, Pak Ahmad Sofyan ya. Itu gimana, Pak Wawan? Nah, terima kasih Pak. Tadi yang pertama Pak Sofyan ya, Pak. Untuk
Untuk portofolio pertama ini saya awalnya membuat otodidak, Pak. Mungkin kita bisa sedikit meniru. Biasanya saya untuk desain itu biasanya tahapannya itu belajar tools-toolsnya dahulu, lalu kita mencoba meniru. Misal logo Telkomsel meniru. Dulu pas saya SMA itu ada ekstrakurikuler ekstrakurikuler itu untuk mendesain. Nah ini awalnya tuh disuruh desain-desain logo. Dari awal meniru itu tadi saya memiliki pikiran sendiri untuk membuat versi yang lebih baik. Misal logo Telkomsel yang lebih baik seperti itu. Namun di arsitek ini sangat banyak Pak 3D desain itu yang bisa kita edit. Namun yang membedakan itu adalah hasil rendernya atau hasil proses computingnya itu tadi. Jadi ini sedikit saya share eh, portofolio saya. Ini tadi ini untuk yang terakhir kali ini semua yang ada namanya ini dari klien saya itu sendiri. Jadi eh, yang bentuknya apa, yang modelnya itu sama, saya kelompokkan seperti itu. Jadi ketika sudah saya finishing, saya perbaiki desainnya, lalu saya tampilkan ke portofolio saya seperti itu. Ini saya scroll ya. Ini semua berasal dari klien, Pak. Ini ketika sudah berjalan agak lama. Namun awal-awal desain kami itu masih kurang lah untuk di ini. Namun saya dengan percaya diri untuk mulai saja. Jadi ketika kita membuka portfolio, wah ternyata perkembangan perusahaannya sangat baik ya seperti itu. Ini baik kita coba lihat yang paling bawah sendiri. Bagaimana? Wah, ternyata paling bawah ya cukup yang sederhana seperti ini. Seperti itu. Jadi masih belum mengenal aplikasi yang baru, misal aplikasi D5 atau aplikasi apa gitu. Belum juga di finishing oleh aplikasi lanjutan seperti Premiere untuk video atau Photoshop dengan gambar seperti itu. Ini ternyata ini yang khusus dari apa? Khusus dari customer. Namun sebelumnya ini hanya editan saya Pak sebelumnya. Namun sepertinya sudah diarsipkan karena desainnya masih kurang bagus dan kurang real. Untuk digarap itu masih sulit untuk digarap seperti itu. Oke, Mungkin baik. Terima kasih banyak, Pak Wawan. Ini mungkin tidak hanya untuk desain interior aja ya, Pak ya. Untuk semua ya, bisnis, pastinya kalau pertama-tama kan butuh foto produk gitu ya. Nggak harus dari customer dulu kan. Bisa kita betul. bikin kayak makanan, kita bikin makanan dulu, baru difoto, terus nanti dipakai buat foto produk itu nggak apa-apa. Baru nanti setelah berjalan, seiring berjalannya waktu, udah dapat customer, udah banyak nih yang tertarik untuk join ke bisnis atau mau beli bisnis kita atau mau beli produk kita baru itu boleh dijadikan sebagai tambahan portofolio lagi. Oke, seperti itu Mas Ahmad Sofyan. Lalu kita lanjut lagi Pak Wawan. Ini sepertinya cukup banyak ya yang ingin bertanya dan sharing kepada Pak Wawan. Ini ada dari Pak Ali Mansur katanya mau sharing dengan Pak Wawan. Boleh? Boleh on cam dan juga on mic. Jangan lupa. Halo Pak Ali. Halo, Oh iya, boleh. ya Silakan. sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. untuk waktu yang telah diberikan. Dan ini juga untuk moderator. Pak Wawan juga keren banget. Tadi sempat saya mengikuti beberapa masukan-masukan dari Pak Wawan. Begini Pak Wawan, Eh, saya Ali Mansur dari Banyuwangi. Kebetulan saya juga di eh, aktivitasnya di Lembaga Keuangan Mikro yang dulu Badan Kredit Desa yang sudah merger ke PT Lembaga Keuangan Mikro. Namun tidak itu yang mau saya sharingkan terkait dengan UMKM. Kebetulan saya ada kelompok atau komunitas yang peduli banget dengan UMKM. Eh, Insya Allah mungkin November 2021 saya membangun suatu kelompok atau paguyuban UMKM. Insya Allah mungkin juga ada kita beranggotakan 41 UMKM yang rata-rata itu ada teman-teman komunitas juga ada tetangga-tetangga sebelah yang notabene mereka itu jualan. Jadi kita menyediakan tempat di
malam minggu. Jadi lah besok malam tuh ada kita. Jadi yang biasa kita share lewat media itu ada pasar capung gitu, camilan kampung gitu Pak Wawan. Namun di sini ada beberapa hal yang saya mau sharing ke Pak Wawan, tip atau trik bagaimana untuk mempertahankan keberlanjutan. Masalahnya kenapa eh, di usia mungkin setahun lebih lah, hampir 2 tahun ini, eh, memang mungkin untuk tahapan pertama rame gitu karena baru. Nah, pada saat mungkin masuk ke 3-4 bulan berikutnya sudah agak sedikit berkurang pengunjungnya gitu. Mungkin dari itu mungkin Pak Wawan punya trik bagaimana saya bisa mempertahankan kelompok ini, bisa mempertahankan paguyuban ini hingga eksis karena apa? Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk apa para pedagang. Karena apa? Karena mereka ada media, ada tempat untuk berjualan. Gitu. Pernah beberapa kali saya menggunakan apa eh, apa ya seperti hiburan-hiburan gitu. Ada musik, terus ada teman-teman pengamen yang saya buatkan pentas dan semuanya gitu. Namun di situ ada keterbatasan biaya Pak Wawan. Hanya gini, saya sempat mengambil 5.000 dari masing-masing pedagang itu, terkadang terkumpul 200.000 untuk momen-momen acara hiburan gitu habisnya paling 400.000, kita sudah amin 200.000 gitu. Jadi dari situlah mungkin mungkin Pak Wan punya trik bagaimana saya bisa mempertahankan paguyuban saya ini bisa mampu bertahan. Bahkan mungkin kalau seandainya mungkin apa lebih eksis lagi, lebih mungkin Pak Wan punya pencerahan yang lebih dasar lagi mungkin bisa akan saya terapkan. Nah, di momen Agustus ini, di momen Agustus ini sedikit ramai pasar kita. Karena apa? Karena untuk kegiatan lomba-lomba itu apa saya fokuskan di malam minggu. Karena Pak sedikit mensupport pedagang tadi, gitu. Jadi seperti itu sementara satu pertanyaan untuk Pak Wan, gimana untuk trik atau tip Pak Wan masukan untuk kami bisa mempertahankan eh, pedagang-pedagang yang ada di sekitar saya. Sementara itu Pak Wan, terima kasih. Terima kasih Pak Ali untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat susah sekali ya Pak, karena itu masalah yang dihadapi paguyuban, kelompok-kelompok komunitas yang saat ini ada gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan? Mungkin tips saya itu lebih ke bagaimana kita memulainya. Dari mulai itu kita memakai filosofi bangunan seperti itu. Kita mulai dengan fondasi yang sangat kuat. Apa visi misi kita membentuk paguyuban tersebut, komunitas ini, misal komunitas yang Bapak bangun. Lalu eh, untuk yang kondisinya seperti Bapak ini sudah berjalan selama 2 tahun, mungkin diingat-ingat lagi, Pak. Dulu tujuannya apa, visi misinya apa. Bagaimana kalau Bapak mengumpulkan anggota yang memegang teguh visi misi yang sama dengan Bapak. Misal ingin menyatukan banyak orang sehingga dapat sharing-sharing secara adil, mendapatkan kesempatan yang lebih baik di lingkungan Bapak seperti itu. Anggap saja cukup 3 orang atau 2 orang, Pak. Nah, kuncinya itu jangan sendiri, Pak. Kalau sendiri itu sangat sulit sekali. Makanya itu mungkin ini sedikit saran untuk Bapak membentuk tim kecil, Pak. Tim kecil, tim inti atau pengurus. Pengurus yang benar-benar mau berkorban atau mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk perkembangan komunitas tersebut. Anggap saja kita jangan 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 dengan modal yang sangat besar seperti itu. Nah, lalu menjaga semangat, Pak. Menjaga semangat ini kan sangat sulit. Menjaga semangatnya dengan gimana? Dengan meningkatkan kualitas-kualitas sehingga anggota ini merasa, wah saya kalau nggak ada komunitas ini, saya nggak bisa belajar banyak seperti itu. Nah, jawabannya itu adalah menjawab bukan semua, menjawab beberapa anggota, Pak, sehingga mereka butuh tetap menjadi anggota tersebut. Rasa bangga dengan menjadi anggota tersebut. Anggap saja nanti kalau sudah 5 tahun, membuat anggota itu sangat bangga. Saya sudah 5 tahun berada di komunitas ini. Pasti itu, Pak, itu menjadi salah satu kunci semangat. Jadi kita harus juga merasa bangga menjadi komunitas tersebut, membuat anggota bangga juga menjadi komunitas tersebut juga.
menjawab dengan kebutuhan-kebutuhan. Misal anggota tersebut membutuhkan apa peningkatan skill, misal peningkatan skill manajemen uang, mungkin perlu Pak itu Pak, seperti itu. Jadi ada nilai timbal balik. Dengan timbal balik itu tadi eh, menjaga hubungan itu lebih sehat seperti itu. Itu pandangan dan masukan dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Jadi tadi pertama ya Pak Ali, saya izin uh, merangkum semuanya jawaban dari Pak Wawan. Pertama, merecall. Kalau bahasa merecall itu apa ya? Mengingat-ingat kembali apa tujuannya dulu membentuk paguyuban itu. Lalu yang paling penting adalah membentuk tim inti yang nantinya akan bersama-sama bersinergi gitu apa ya untuk memajukan paguyuban tersebut. Jadi Pak Ali nggak boleh sendirian, harus ada temannya gitu ya untuk apa ya mengobrol-ngobrol dan juga membakar semangat teman-teman yang lain seperti itu. Dari Pak Ali bagaimana? Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan lagi? Satu catatan yang sangat keren tadi adalah membuat tim kecil tadi. Itu Mbak Nia. Itu yang mungkin apa saya sendiri mungkin. Jadi kalau komunitas saya ini sudah lama juga. Komunitas saya itu kan mulai 2007. 2007 atau 2027 2000 tahun depan, Pak. 2007 Pak. Jadi sudah 2007 14 itu tahun lebih ya Pak. iya betul. Komunitas saya itu memang isinya komunitas itu ya teman-teman yang maaf notabene itu mungkin beraneka ragam. Artinya mungkin yang mantan-mantan juga narapidana juga ada beberapa yang tempat apa ada teman-teman yang pernah masuk yang dalam artian tanda kutip mereka punya background yang kurang baik. Tapi alhamdulillah dengan adanya kelompok dan komunitas itu mereka sangat antusias sekali ada artinya mungkin untuk kebermanfaatan kebermanfaatan itu aja. Jadi satu hal tadi mungkin yang bisa menjadi catatan saya itu adalah tim kecil yang selama ini memang paguyuban yang baru terbentuk hampir 2 tahun ini memang belum ada tim sih. Jadi artinya kita secara acak kok. Jadi komunitas secara acak. Jadi itu saya kira masukan yang keren sekali. Terima kasih banyak. Terus tadi merecall Mbak Nia, oke. Juga eh, mungkin manajemen ya. Jadi kita mungkin tidak secara apa manajemennya kurang begitu tertata. Karena apa? Karena kita antara komunitas dan paguyuban ini masih menjadi satu. Itu masih berbaur gitu. Sempat pun juga apa mungkin harapan saya gini Pak Wawan, kalau seandainya mungkin ada eh, di lingkungan instansi atau pemerintahan, kira-kira yang untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan kami itu menurut Pak Wawan di mana? Gitu. Kita harus sharing kemana gitu Pak Wawan. Baik Pak Ali. Kalau untuk sharing kemana itu, ini salah satunya MP Pak. Ini mungkin bisa sharing-sharing di grup ini Pak. Mungkin lebih sering-sering sharing lagi ke grup. Siap, Karena siap, sama-sama siap. komunitas Pak, sama-sama komunitas UMKM, juga mungkin bisa lah ditiru sedikit tips-tipsnya dari besarnya menjadi pengaruh ini Pak. Karena Iya, iya. anggotanya cukup aktif dan besar. Ya. Ada Alhamdulillah. 41 UMKM yang sementara. Insya Allah mungkin besok. Insya Allah besok. Cuman gini, Pak Wawan, Ya. semakin apa, semakin kesini semakin berkurang gitu. Nah, pada saat momen Agustusan ini kemarin sudah ada kurang lebih 3 bulan yang hadir UMKM. Ada 3 bulan yang hadir. Jadi kebetulan pas di depan saya. Karena apa? Karena memang harus ada hiburan, gitu, Pak Wawan. Harus Betul. ada hiburan, harus ada media yang dipertontonkan sehingga bisa menarik itu. Jadi, nah itu kalau kita mempertahankan hiburan inilah mungkin apa keterbatasan kami adalah pembiayaan seperti itu. Pak Wan, nambah satu lagi pertanyaan bisa? Oh iya, betul. Oke, siap. Terinspirasi dari Mas Jainal tadi, mancing bear strike, gitu. Iya. Ya, jadi kebetulan saya punya area tempat di pinggir jalan itu juga mungkin eh, kalau membuat homestay atau mungkin juga kafe ataupun juga makan itu mungkin tepat sekali. Sempat ada beberapa tawaran saya dari lembaga keuangan untuk membuat
seperti homestay atau kos-kosan atau tempat, tapi modalnya tuh besar juga sih, besar juga. Nah, untuk memulai itu saya masih ragu, Pak. Saya masih ragu. Kenapa? Mampu nggak kira-kira itu pembiayaan yang saya terima nanti untuk mengcover angsurannya tadi, gitu. Menurut Pak Wan bagaimana pandangan? Nah, kalau seperti itu, kalau masalahnya uang sama angsuran ini Pak sangat berat sekali Pak. Perhitungannya Ya, harus benar-benar matang. Sebelumnya itu kunci ketika kita membuka usaha dengan pinjaman, kuncinya itu kita harus punya usaha yang jalan Pak, sudah jalan Pak. Bisa contoh itu selain usaha jalan, mungkin pekerjaan Pak. Mungkin saya sebagai PNS gajinya 2 kali UMR seperti itu Pak. Mungkin kalau apa ada bisnis baru dengan pinjaman modal itu masih memungkinkan untuk bertahan. Juga kita harus riset dahulu. Dan sebaiknya memulai itu jangan sangat besar, Pak. Cukup dengan sederhana saja. Oh, kalau di Jember ini, Pak, di apa tempat saya mancing itu biasanya di kolam itu sederhana, Pak. Nggak ada apa lumpur-lumpur, Pak. Itu jalan aja kadang bisa jadi kepleset, Pak. Seperti itu. Jadi sederhana saja dulu. Bahkan dulu tempat mancingnya, pertama kali saya mancing 5 tahun lalu itu masih belum ada tutupnya, Pak. Tapi sekarang sudah ada tutupnya. Nah, tiketnya juga berubah, Pak. Apalagi kemarin beras naik 25.000, Pak. Jadi 50.000 sekarang, Pak, per mancing, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin kuncinya itu, Pak. Mulai pelan-pelan saja, Pak. Jangan sampai tergiur. Pak, ini kalau besar, untungnya besar. Nah, itu kan belum tentu. Iya, kalau yang menawarkan ikut ikut bantu, Pak. Seperti itu. Kan kalau yang menawarkan kan nggak ikut bantu. Jadi ya gembor-gembor, oh pasti untung, Pak. Pasti untung. Seperti itu. Jadi jangan tergiur, jangan tergesa-gesa. Persiapkan dengan matang. Mulai dengan sederhana saja dulu. Seperti itu. siap. Ya. Oke. Dari Pak Ali sudah cukup? Oke, terima kasih banyak Mbak Nia, makasih banyak Oke, masukannya. Pak Wawan, sama-sama terima Bapak. kasih juga keren. Kalau ke Banyuwangi mau mampir, Pak Wawan. Monggo, Pak. Saya Kebetulan nggak ditawarin Pak, saya. Mbak Nia monggo silakan. Semuanya monggo. Oke, Kebetulan Oke, di Pak Ali. depan Hotel Kokon. Oh, Oke, Hotel siap, Kokon, siap. Pak. Kue. Keren, Ya, Pak. ya. Nah itu makanya saya kepingin strike tadi. Oh, itu. Gitu, Pak Wawan. Oke, Oke, makasih banyak. Makasih. Makasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Kita lanjut ya Pak Wawan ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Titi. Ini Bu Titi memiliki usaha laundry. Metode pemasaran laundry kiloan di era sekarang ini apakah masih menggunakan sebar brosur atau pemasaran digital ya Bapak? Tips untuk tetap eksis bersaing dengan menjamurnya laundry coin. Terima kasih banyak. Ini laundry yang masih apa ya? Masih kan sekarang banyak ya Bapak ya laundry coin gitu ya yang per kilo 7 kilo berapa gitu yang laundry sendiri gitu. Nah, kalau punya laundry kiloan yang biasa itu bagaimana caranya biar tetap eksis menurut Pak Wawan? Baik, ini dengan Ibu Titi ya. Izin menjawab ya, Bu. Eh, menurut saya bisa menggambarkan ketika misalkan saya ingin membuka laundry seperti itu ya. Nah, laundry ini kan ada macam-macam. Ada laundry manual. Zaman dulu sekali kan ada itu, Bu, laundry manual. Laundry manual, laundry dengan mesin cuci, sama laundry koin, Bu. Nah, kalau menurut saya, mungkin Ibu ini bukan laundry koin, juga bukan laundry yang manual. Mungkin laundry yang pakai mesin cuci, seperti itu, Pak. Nah, kalau eksisnya bersaing dengan laundry coin, biasanya laundry coin ini sangat mahal, Bu. Jauh dengan laundry-laundry yang biasanya kita buka. Contohkan saja di Jember ini, di Jalan Jawa, di area kampus itu hanya 5.000 per kilo. Itu untuk laundry yang biasa dengan mesin cuci seperti itu. Itu ada pasarnya sendiri-sendiri, Bu. Mungkin yang lebih mampu mungkin karena ingin cepat, mungkin pakai laundry coin. Sedangkan yang laundry biasa juga ada opsi yang lebih cepat, misal 1 hari jadi seperti itu. Mungkin Ibu 10 mesin 10 mesin hanya cuci biasa, namun bila ada modal cukup beli mesin cuci pengering, Bu, sehingga pasar dari segmen laundry coin ini tadi bisa ke Ibu juga seperti itu. Nah,
Terus lalu untuk pemasarannya menyebar brosur atau pemasaran digital. Kalau menurut tetangga saya, dari kompleks saja sudah cukup untuk memenuhi operasional dari usaha laundry, bahkan sudah untung Bu. Kalau di daerah yang sangat padat, misal daerah Jalan Jawa kampus itu kan cukup padat, banyak kos-kosan, nah itu sudah cukup. Nah, kendalanya itu Bu, bukan bagaimana kita menyebar brosur atau pemasaran digitalnya, namun bagaimana mereka tahu kalau kita ada laundry di sana itu tadi. Itu masalah utamanya. Soalnya saya dulu pas masih merantau dan masih mahasiswa, itu bahkan di belakang kos-kosan itu saya nggak tahu kalau ada laundry Bu. Itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita tetap aktif dan mempromosikan cukup di lingkungan terdekat kita dahulu sehingga tahu gitu. Lalu pemasaran yang paling efektif adalah pemasaran organik Bu. Pemasaran organik ini bisa jadi dari mulut ke mulut, dari kepuasan pelanggan. Itu sangat penting. Anggap saja seperti ini. Kebanyakan bisnis itu kuncinya menurut saya harus kita menjawab lebih dari ekspektasi mereka, ekspektasi customer seperti itu. Jadi bila customer diberikan janji, Bu ini laundrynya selesai 2 hari, tapi 1 hari setengah Ibu sudah menghubungi, Pak ini laundrynya sudah selesai, itu sudah sangat nilai positif banget. Sedangkan laundry lain itu 2 hari itu bisa jadi molor Bu, padahal janjinya 2 hari. Oh mungkin sore Mas, padahal orangnya sudah datang, jauh-jauh sudah datang, laundrynya belum. Nah itu bikin kecewa. Pasti orang-orang seperti itu pasti pindah. Mungkin kita optimalkan di proses kita produksi itu tadi. Jadi laundry kalau bisa lebih cepat dari apa yang kita janjikan. Itu artinya menjawab lebih dari ekspektasi customer seperti itu. Itu sangat meningkatkan kepuasan pelanggan menurut saya. Lalu apakah tetap sebar brosur? Betul, tetap sebar brosur. Yang sederhana aja, fotokopi saja. Saya waktu itu sempat mencoba yang brosurnya cukup fotokopi saja, tapi terlihat tulus Bu. Jadi tidak promo besar gitu, tidak banyak gimmick gitu Bu. Cukup yang sederhana di sini, bahwa di sini tuh ada laundry loh gitu, seperti sederhana gitu saja. Lalu untuk pemasaran digital cukup story WA sederhana saja Bu, kalau dananya kurang cukup. Kalau ada rezeki lebih boleh diiklankan melalui bisa Facebook Ads atau Instagram boost postingan seperti itu. Namun kalau laundry mungkin saya sarankan lebih mengenalkan ke lingkungan terdekat dahulu. Lalu untuk lebih scale up-nya lagi, mungkin pemasaran digital yang khusus di kota itu sendiri dan memberikan layanan yang masuk akal. Contohnya jemput laundry seperti itu. Nah, soalnya kalau Ibu membuka pemasaran digital tapi tidak bisa menjemput dan mengantar laundry, itu sangat sulit Bu. Gitu. Itu mungkin cukup Mbak Nia. Jawabannya saya Oke, dari saya. terima kasih banyak Pak Wawan. Ini cukup tapi banyak loh Pak. Jadi kayak saya terbuka gitu. Oh iya, ternyata kalau laundry itu gak cuma pemasaran konvensional aja gitu. Bisa dari pelayanan kita, antar jemput tadi itu seperti itu ya Ibu Titi. Sama mempercepat ya dari estimasi awal. Sama mungkin kalau di sana ada dekat sama kos, itu Bu Titi bisa kerjasama sama pemilik kosnya gitu. Jadi misal anak-anak kos yang ada mau laundry gitu bisa langsung hubungi Bu Titi gitu. Bisa hubungin ke pemilik kosnya gitu. Soalnya saya biasanya gitu, Bu. Gitu. Oke, Bu Titi. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kang Bangun. Ini memiliki bisnis tour guide. Saya ingin menjangkau calon klien di luar kota. Untuk perbandingan, lebih berpengaruh mana Bapak menggunakan website atau iklan di sosmed untuk menjangkau calon klien yang penjualan dari luar kota? Mana yang lebih baik didahulukan, website atau iklan? Seperti itu, Pak Wawan. Baik, izin menjawab. Untuk website dan iklan, menurut saya tergantung lini bisnisnya. Untuk lini bisnis tour guide itu penting penting dua-duanya. Apalagi ingin menggait pasar luar kota, karena kalau luar kota kita nggak bisa door to door, dan itu harus melalui iklan seperti itu. Iklan yang baik itu
kita harus memiliki profil bisnis. Profil bisnis itu salah satunya ya website itu juga dan Instagram seperti itu. Jadi kalau menurut saya berpengaruh mana itu tergantung eh, seberapa aktif kita. Iklannya lebih banyak di sosmed atau iklannya eh, langsung ke websitenya seperti itu. Kalau menurut saya ditingkatkan keduanya, sosmed dan website. Karena kalau saya tour guide, misal saya ke Banyuwangi, mungkin lebih tertarik tour guide itu langsung dari iklan gitu. Kadang saya tertarik, misal tour guide melalui iklan itu tadi. Nah, dari iklan tadi itu biasanya diarahkan ke websitenya. Dan di websitenya itu ada sosmed-sosmednya seperti itu. Jadi dari kesan pertama itu kan kesan pertama di website. Nah, kesan pertama sebaiknya yang bagus. Terus saran saya pastikan ada testimoni dan pengalaman customer yang sudah menggunakan tour guide Bapak Ibu. Kalau bisa berupa video itu sangat 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 bagus sekali karena ketika istri saya menyarankan pakai tour guide itu saya pertama kali ngecek itu kepuasan pelanggannya. Dilihat dari reviewnya, dilihat dari kepuasan pelanggannya. Biasanya itu saya pernah lihat itu ada yang bikin video pelanggannya itu sangat estetik gitu. Jadi wah ini layanannya double-double ini. Bayar seperti bayar fotografer juga tour guide kan gitu. Nah, juga mungkin peningkatan skillnya juga tour guide juga bisa fotografi Bu. Itu sangat nilai plus sekali. Mungkin saran saya seperti itu. Oke, jadi dari Pak Wawan dibagusin dua-duanya ya, Kang Bangun ya, untuk tour guide ini. Karena memang kalau jangkauannya luar kota, itu pasti klien itu melihatnya pertama dari sosmed gitu ya Pak Wawan ya. Nah, lalu diarahkan ke website, itu harus dirapikan websitenya. Mulai dari informasinya, tadi testimoninya, dan juga menghubungi kemana, itu bisa dicantumkan semua di website. Seperti itu. Bagaimana Kang Bangun? Oke, kayaknya sudah cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Anissa. Bagaimana cara kita sebagai owner dalam menghadapi karyawan yang kurang perform dan membangun semangat lagi terhadap karyawan-karyawan yang mulai kendor dalam mencapai target-target pekerjaannya. Ini lebih ke internal ya, Bapak ya, Ya, cara betul. bangun SDM dalam lingkup usaha. Seperti apa, Pak Wawan? Silakan. Eh, ini jawaban dari saya ya. Untuk menghadapi karyawan yang kurang perform. Mungkin kita analisa dahulu eh, kenapa kurang perform. Apakah memang kepribadiannya ataukah memang bukan keahliannya ataukah karena perusahaan yang memberikan lingkungan yang kurang baik seperti itu. Misal pemotongan gaji yang terlalu besar, sepertinya itu sangat alasan utama untuk kurang perform. Juga kadang ada masalah eksternal, misal membawa masalah pribadi ke kantor itu juga mengakibatkan kurang perform. Misal di rumah eh, diomeli istrinya, di kantor kerjanya kurang maksimal kan itu bisa jadi ya. Tapi biasanya karyawan sudah profesional, jadi kalau sudah di kantor sudah menjadi profesional seperti itu. Untuk membangun semangat, mungkin dengan pendekatan personal kita cari tahu lagi masalahnya apa. Oh, masalah keluarga. Mungkin kalau kita sebagai owner yang sudah berkeluarga, mungkin kita bisa memberikan sedikit-sedikit saran seperti itu. Juga kalau mulai kendor dan dalam mencapai target-target pekerjaannya, mungkin solusi terakhirnya ketika pendekatan personal pendekatan personal tidak kunjung membaik, mungkin eh, bisa diberikan opsi penggantian karyawan seperti itu. Namun kalau karyawannya sudah sangat core atau sangat inti, mungkin kita cari jalan lain untuk meningkatkan performanya. Mungkin karena konsultasi heart to heart-nya, hati-hatinya itu ternyata ingin naik gaji tapi sungkan. Nah, gitu mungkin kita bisa memberikan naik gaji sedikit-sedikit saja. Misal kita naikkan cukup 1 tahun itu ya 5%, 5% itu sudah sangat besar. Dan kenaikan 1 tahun 5% itu sudah sangat besar. Nah, dari sana kita lihat performanya apa tetap atau makin menurun atau meningkat itu kita kita awasi dulu, kita evaluasi lagi. Memang jalan terakhirnya kalau memang sudah tidak tertolong ya harus berganti.
Kalau pengalaman saya ini sedikit cerita, mungkin karyawan karyawan saya ini yang pertama dan bukan karyawan pertama, yang awal-awal ini ada yang lewatnya jalur yang tidak sama dengan jalur yang lain. Ya bisa dibilang jalur dalam lah, seperti itu. Akhirnya karena jalur dalam merasa masuknya itu lebih mudah. Terus pas kalau telat-telat itu saya maafkan. Nah itu mulai menjadi masalah. Nah dari sana, dari masalah tersebut, oh ternyata saya terlalu mengemaskan. Ternyata karyawan-karyawan lain itu mulai iri seperti itu. Padahal performanya kurang baik. Lalu ada pendekatan sudah saya ketati, terus performanya kurang baik, jadinya tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya saya apa? Saya lay off kan seperti itu. Tapi dengan komunikasi yang baik sehingga karyawan yang sudah kita berhentikan itu tidak memiliki dendam pribadi dan sebagainya seperti itu. Mungkin begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan. Ini kayak tadi sempat sharing juga ya Pak Wawan ya tentang karyawan itu eh tempat kerjanya mungkin dicari tahu dulu kalau misal tempat kerjanya kurang nyaman ya dikasih tempat yang nyaman kayak gitu ya Pak Wawan ya. Ya. Gitu. Bu Anissa bagaimana? Apakah sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Oke, ini ada pertanyaan lagi sih Pak, tapi directnya pribadi ke saya, jadi saya sampaikan ke Pak Wawan ya. Tips pemasaran digital untuk usaha seblak, Kak. Jadi seblak, seblak itu berarti food ya. Itu seperti apa Pak Wawan? Wah, Digitalnya. kalau dunia persebelakan ini yang lebih ahli ini ya. Bukan Mbak-mbak saya, ini Pak. yang lebih ahli. Bukan saya. Kalau Gimana Pak Wawan? pemasaran digital ya, mungkin dimulai dari yang unik ya Bu. Jadi misal dulu tidak ada seblak prasmanan. Sekarang prasmanan itu yang di jalan apa itu? Jalan Prosalina belok kiri itu sangat ramai sekali itu. Nah, seperti itu. Terus juga mungkin pemasaran iklan iklan digitalnya itu iklan di digital itu tidak selalu lewat Facebook Ads atau boost postingan kita. Bisa jadi kita endorsing, Bu, seperti itu. Jadi kalau usaha F&B seperti seblak ini tadi mungkin lebih baik melalui endorse. Jadi apalagi dengan endorser yang sangat terpercaya. Nah, kebanyakan endorser ini yang terpercaya. Kalau nggak enak juga bilangnya bukan nggak enak, tapi lebih mengajak untuk mencoba. Jadi karena seleranya F&B ini kan beda-beda. Tapi kalau enak, mereka jujur dan kredibilitas. Akhirnya follower endorser ini itu sangat tertarik yang di endorse oleh influencer ini. Sebutkan saja misal influencer A. Influencer A ini sangat terpercaya dan menjaga kualitas dalam mengiklankan. Nah, itu sangat sangat peluang sekali untuk iklan digital untuk F&B misalnya di Jember atau di Banyuwangi itu cukup di influencer itu sudah sangat memboosting penjualan kita gitu. Tapi kalau ini tambahan, namun kalau kita iklan melalui Facebook Ads atau melalui IG itu kurang 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 langsung ke customernya. Kadang yang melihat iklan itu meskipun areanya Jember, orangnya itu nggak di Jember seperti itu. Jadi kurang targetnya itu kurang pas. Namun ketika kita mengendorse dari food vlogger itu sangat pas pas banget karena followernya memang suka suka beli jajan atau makan mengikuti si si A ini tadi seperti itu. Cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak Wawan ini memang itu ya, eh Bapak Ibu yang punya usaha bisnis itu bisa kerjasama dengan influencer gitu. Jadi jangan cari influencer yang gede-gede banget gitu ya Pak Wawan ya. Mulai dari yang baru-baru itu kalau misal ditawarin barter seperti apa, mau apa enggak, atau dengan fee yang berapa gitu. Nanti bisa tektokan aja karena kebanyakan influencer juga pastinya lebih apa ya Pak ya, lebih melihat UMKM gitu loh. Jadi kalau misalnya ada UMKM juga mereka bisa bantu gitu, seperti itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman komunitas Pak Wawan.
ini mungkin terakhir sebelum penutup Pak Wawan bisa ngasih closing statement dulu untuk kita semua di sini. Closing statement, wah ini sangat closing statementnya tadi, tips sukses dari saya, jangan berhenti mimpi, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tetap berjalan sesuai mimpi kita, insya Allah pasti mimpi kita akan terwujud, seperti itu. Maaf Mbak Niha masih ke mute. Astagfirullahaladzim, Pak. Maaf. Terima kasih banyak Pak Wawan atas insight-nya pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto dulu ya. Bapak Ibu bisa on cam, supaya kita bisa saling melihat satu dan yang lain. Oke, Pak Togar ada di mobil, Pak. Mau kemana? Baru selesai kuliah,